tahu teman-teman, banyak dari teman-teman itu yang mensupport ya, karena teman-teman juga tahu apa yang sudah saya ceritakan kan. Di sini kan kita mau bikin rumah apologet. Di sini menara dakwah kita sendiri. Stasiun TV kita gitulah ya. Kita bisa bersuara sendiri. Nah, kalau mau mensupport saya, ketika kamu mensupport, di situ tidak muncul nama Edis, nama yang lain, penipuan, sudah pasti penipuan. Banyak sekali akun-akun Edis TV palsu. Ya. Ini saya ngomong gini juga masih ada juga nanti orang yang ketipu juga. Ya, teman-teman ya. Saya nggak tampilkan wajahnya. Dia udah bilang jangan tampilkan saya, jangan permalukan saya. Padahal saya udah kesel gitu loh. Ya, yuk silakan. Kita lanjutkan kembali. Heran saya dengan kalian. Kalian yang ketipu dengan si Jibril Maulana, saya yang dimarah. Oke. Kita kasih naik ada Ica. Oke Ica. Selamat malam. Mana akunnya itu ya? Sebentar, saya cari dulu akunnya biar teman-teman tahu. Akun yang pakai atas nama saya, kemudian dia meminta transferan uang atas keinginan katanya mau bantu ini gereja di Sanggau. Itu nanti dipotong sama dia, video ini nanti dipotong sama dia, itu diupload sama dia, terus kalian ketipu lagi di situ. Mana ya akunnya ya? Sebentar, ini saya ambilin, ada di sini. Sabar, biar kalian tahu ya, biar kalian saya tunjukin akunnya. Karena dia ini udah makan korban banyak teman-teman. Yang inbox saya bukan 1-2. Nih saya tunjukin akunnya ya. Sebentar. Nama akunnya ini akun palsu Edis TV. Bahkan namanya itu udah akun palsu Edis TV. Bentar nih. Nama akunnya saja sudah akun palsu Edis TV. Bentar. Bentar ya. Akun. Bentar. Akun. Sabar teman-teman, sabar. Akun palsu Edis TV. Akun palsu. Saya tunjukkan ya akunnya sama kalian ya. Ah ini akun palsunya nih, saya tunjukin sama kalian. Saya balikan kamera saya lagi. Nih. Nih hati-hati kalau Anda di inbox sama akun ini nih. Ini akun palsunya. Dimana ada follower saya itu 7.000. Sejak kapan ada follower saya 7.000? Dan kalau kalian baca-baca ini ya teman-teman ya, ini kalau Anda dapat inbox dari sini sudah pasti ini akun palsu. Nih, jangan gara-gara kelihatan akunnya namanya Edis TV terus kamu percaya. Nih, kita lihat statusnya ya, apa statusnya ini. Nih, lihat nih, dia udah pasang kiris nih. Nih. Ini udah pasang kiris. Jadi hati-hati kalian, banyak sekali akun-akun palsu. Nih, ini WhatsApp-nya nih, ini WhatsApp palsu ini. Gimana kalian? Nih, korbannya sudah ada. Tuh. Bahkan yang jualan kacamata juga ada. Akun Edis TV jualan kacamata. Support ya Edis TV dengan cara membeli kacamata. Banyak. Ya, namanya Jibril Maulana, pemilik akun palsu ini. Ya, dia akan menipu orang dengan mengatakan kami ada program pendirian gereja di Sanggau katanya. Nah, terus dia akan inbox Anda segala macam lah. Pemiliknya, nama pemiliknya Jibril Maulana. Ya, biar kalian tahu tuh. Nanti sama dia dipotong video ini dan diupload sama dia buat nyari korban lain.
Nah, gimana? Jadi teman-teman, saya pastikan kalau teman-teman mau mensupport saya, kalau namanya di situ tidak muncul nama saya Edis, maka pasti itu akun bodong. Ya, saya nggak pernah ada jualan kacamata lah, apalah, banyak sekali akun-akun palsu. Dan saya lihat yang komen-komen, nah, banyak yang komen saya, bang, akun abang kena suspend ya, tidak bisa siaran ini. Saya balas, itu bukan akun saya bilang. Karena banyak teman-teman yang memang apa ya, gaptek begitu ya. Bahkan mereka itu TikTok itu mereka baru saja nginstal gitu. Jadi teman-teman ya, saya berkali-kali sudah mengatakan kepada kalian, hati-hati dengan akun-akun palsu, akun-akun bodong. Ya, pastikan Anda memfollow akun saya yang asli. Sekali lagi teman-teman, pastikan Anda memfollow akun saya yang asli, bukan akun bodong yang banyak dibuat orang untuk menipu orang ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan Anita Jera. Yuk. Anita Jera. Ya, Anita Jera, selamat malam. Oke, terpental ya. Kita kasih naik, ada Aji Syafiq. Aji Syafiq. Halo. Ya, Aji Syafiq, selamat malam. Assalamualaikum. Masih ada orang ucapkan assalamualaikum. Waduh, ini si Aji Syafiq botol ternyata. Siapin paramek teman-teman kalau ngomong sama ini teman-teman. Aji Syafiq, kamu di bawah dulu. Kamu bikin orang sakit kepala, kamu nggak jelas kamu orangnya. Lupa. Ya teman-teman, kalau ada Edis TV Live, tapi yang dia putar itu rekaman atau misalnya gambar layar, itu pasti akun bodong. Karena banyak orang memperjualbelikan saya untuk motif-motif tertentu, biar channelnya rame lah. Pokoknya bahas saya, di situ kamu bahas saya, di situ rame kamu pasti. Saya bukannya sombong apa-apa teman-teman, karena memang itu yang terjadi sekarang ini. Ya kan? Akun-akun di Facebook juga begitu. Diambillah foto saya, dibikinlah nama saya. Saya baca itu teman, saya baca. Ini siapa ini? Dia update status ya, saya begini katanya, sialan ya orang. Jadi teman-teman, saya itu tidak punya akun selain di TikTok dan di YouTube. Akun diskusi lintas agama ya. Saya nggak punya akun selain daripada itu. Kalau kalian nemu Edis TV atau Edit TV gitu di Facebook, itu bukan akun saya. Ya. Tapi saya tidak pernah menyalahkan orang merepost atau mengupload video-video saya dengan tujuan untuk membantu saya menyebarkan ini. Saya nggak pernah salahkan. Cuman yang saya minta, kenapa kalian tidak pakai nama sendiri? Gitu loh. Bikin aja nama kalian sendiri, biar jangan orang mengira kamu adalah saya. Ya. Begitu teman-teman ya. Dulu memang saya pernah upload video. Saya bilang, saya upload video bahwa saya itu kena dismonet gara-gara YouTube saya itu nggak ada iklannya. YouTube saya itu memang nggak ada iklannya teman-teman. Sama sekali, nol. Karena video-video saya itu sudah keburu diupload orang lain. Jadi ketika saya mengupload, saya itu udah kena copyright. Kena pelanggaran. Karena YouTube membaca bahwa video saya itu merupakan video orang lain atau konten berulang. Bayangin, video saya, konten saya upload, saya kena konten berulang. Coba. Dulu sudah pernah saya upload, supaya teman-teman jangan ngupload duluan sebelum saya upload. Tapi karena mereka tidak bisa dibilangin, akhirnya saya angkat tangan.
Saya angkat tangan, ya sudah terserah kalian lah di situ. Nggak masalah. Kalian mau upload suka kalian dapat iklan terserah kalian. Tapi yang saya minta sekarang pakailah akun nama kalian sendiri, ya. Seperti itu, oke? Supaya kita bisa saling kerjasamanya gitu ya. Seperti itu. Oke, kita kasih selanjutnya. Nih, saya jadi ngobrol-ngobrol udah hilang 5.000 orang kan, udah tinggal 25.000. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada sebentar. Sebentar ya. Siapa ini? Destri. Oke, kita kasih naik Destri. Ya, Destri, selamat malam. Oke, terpental. Kita kasih naik ada Aquila. Aquila, dari namanya kayaknya ini bukan muslim nih. Aquila Angel. Salam Murtadin Bang Edis. Ya, silakan nyalakan Boleh kamera. Aquila Angel. Boleh. Sudah. Belum. Kami belum lihat. Ya, sudah. Oke. Selamat malam Aquila. Saya mau tanya ini, Aquila ini nama asli atau bagaimana? Bukan, Bang. Bukan. Kenapa tadi bilang salam Murtadin? Emang mantan muslimah juga? Saya dulu sudah pernah naik di komalnya Bang Edis. Waktu pada saat kesaksian gitu. Jadi memang betul saya sangat bersyukur sekali. Sebentar, saya mau konfirmasi dulu. Benarkah Anda mantan muslim? Benar? Dari mana kami bisa percaya? Jangan-jangan Anda berbohong. Apa yang bisa membuat kami yakin bahwa Anda benar-benar mantan muslim? Kalau di channel saya beda. Pokoknya di channel saya ini nggak boleh ada bohong-bohong. Coba Siap. apa buktinya Mungkin bahwa kami bisa yakin bahwa mantan muslim? Coba surat lain, masa Al-Fatihah doang. Coba yang lain. Coba. Al-Ikhlas. Silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, walaupun bacaannya masih sedikit salah, tapi Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena udah berapa lama keluar dari Islam, Kak? Sudah lama sekali. Sudah lama, mungkin udah sekitar 30 tahun sih kalau saya. 30 tahun berarti udah lama Iya, banget. tapi dulu benar-benar mengalami pergumulan yang sangat luar biasa, bahkan mengalami ancaman pembunuhan, Bang Edis. Iya. Tapi saya tidak berhenti di situ saja. Selain dari pengalaman secara spiritual yang tadi Bang Edi sampaikan, di samping itu juga saya sangat berterima kasih karena memang ketika saya mempelajari bahwa di dalam kekristenan itu bukan hanya sekedar kita iman saja gitu, tidak. Tapi memang betul-betul di dalam kekristenan itu benar-benar agama yang bisa dibuktikan secara historis, secara sains, ya bahkan secara arkeologi itu juga benar-benar terbukti semua. Oke. Boleh Bang Edi saya izin salah satu contoh untuk bahwa Alkitab itu memang betul-betul dibuktikan secara sains ya. Boleh, tapi itu begini, Kak, kapan-kapan gini. Kita tidak kekurangan bukti dan orang-orang Kristen juga sudah pada tahu ya bagaimana Bible kita cocokkan Betul, dengan Bang peristiwa-peristiwa sejarah begitu ya. Bukti-bukti arkeologis, raja-raja di dalam Bible itu pernah ada atau tidak. Ya, betul. Sosok Daud itu pernah ada atau Sangat tidak. akurat. Bukti-buktinya Temple of Jerusalem itu pernah ada atau tidak. Bagaimana Nebukadnezar juga pernah membumi hanguskan the temple itu juga pernah ada. Jadi Bible itu benar-benar
peristiwa yang terjadi seperti itu. Jadi kita nggak Betul, membahas betul. dongeng-dongeng seperti itu. Bagaimana Betul, Bang tokoh Edis. Bagaimana tokoh Yesus itu adalah sosok sejarah, ya kan? Yes. Lahir di sini, di Bethlehem, Betul, kota betul. Betlehemnya ada, di zaman pemerintahan siapa ada, Pontius Pilatus itu ada. Jadi Iya, berbicara Kristen, itu kita berbicara tentang sejarah, teman-teman. Sementara kalau kita bicara Islam, dari dulu saya sudah memberikan tantangan kepada orang Islam. Muhammad ketika lahir, dia lahir pada masa pemerintahan siapa? Sampai sekarang orang Islam masih sakit kepala mikirin itu. Iya, makanya Iya, betul, sosok betul, Bang. Muhammad itu diduga kuat adalah sosok fiksi atau sosok hayalan. Betul. Begitu. Makanya Karena umat muslim tidak bisa memberikan keterangan Muhammad tuh hidup pada masa pemerintahan siapa. Seperti betul, ketika kalau kita tanya, misalnya, Malin Kundang itu hidup di mana? Oke lah dijawab di Sumatera Barat. Dia hidup pada masa pemerintahan siapa? Memble itu, nggak ada yang bisa jawab itu. Karena memang sosok Malin Kundang itu adalah sebuah tokoh fiksi. Tokoh hayalan begitu loh. Yang diambil betul. ibrohnya atau yang diambil hikmah-hikmah. Seperti hikayat. Dulu kita pernah waktu zaman SD. Kita baca buku cerita-cerita rakyat. Karena hampir rakyat itu punya cerita. Legenda Danau Toba begini. Ada seseorang bernama ini. Punya mancing ikan, terus ikannya lepas, terus jadilah Danau Toba. Yang percaya cuman orang-orang yang tidak punya otak. Kan gitu. Makanya kalau ditanya, itu coba itu, orang yang mancing nangkap ikan itu hidup di masa pemerintahan siapa itu? Memble dia pasti nggak bisa jawab. Karena kalau kita bicara sejarah Sumatera Utara contohnya di Kabupaten Tapanuli yang sekarang masuk Sumatera Utara yang bagian Tapanuli ya, provinsi di bagian yang agak bukan masuk Medan Melayu ya. Itu masuk dalam kerajaan atau dinasti yang namanya Bakara. Itu ada pemerintahannya, itu ada raja-rajanya, nama-namanya siapa ada. Betul. Gitu loh. Jadi setiap wilayah, di setiap jengkal pemerintahan, di setiap jengkal bumi ini, itu ada pemerintahannya. Kecuali di hutan belukar sana. Kalau itu nggak ada pemerintahannya di situ. Kalau kita belajar sejarah Indonesia, kerajaan tertua yang kita temukan di Indonesia ini, itu kerajaan Kutai Kartanegara, berdiri abad keempat, tahun 400, artinya 1600 tahun yang lalu. Itu raja-rajanya ada itu. Ya. Ada prasasti-prasastinya, peninggalan-peninggalannya, ya kan? Iya, betul. Kita bisa melihat. Nah, pertanyaannya, di Indonesia saja tahun 400 Masehi sudah ada pemerintahannya, sudah ada rajanya namanya Mulawarman. Raja Kutai Kartanegara. Nah, Muhammad waktu dia lahir abad ke-7 lebih tua Mulawarman daripada Muhammad. Siapa raja yang memerintah di situ? Orang Islam nggak tahu itu. Makanya tokoh Muhammad itu dipertanyakan. Betul. Kesejarahannya itu dipertanyakan. Apakah itu sosok fiktif? Gitu loh. Seperti Dan itu. yang ini, Makanya Bang teman-teman Edi. muslim, ayo kita bicara hal-hal yang akademis. Kita jangan bicara hal-hal yang dogmatis. Nanti debat kusir kita. Iya, Gitu. dan juga gini Bang Edis, kalau misalnya untuk secara sains pun ya, kalau orang teman-teman kita Muslim itu harusnya bisa mikir gitu. Nggak mungkin kan kalau bentuk bumi ini datar gitu loh. Sedangkan kalau bukti-bukti di dalam Alkitab itu sendiri aja sudah benar-benar dibuktikan sendiri gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar dongeng isapan jempol belaka gitu loh. Jadi bumi berbentuk bulat itu kita kan bisa dilihat ya Bang Edis di Yesaya 40 ayat 22 ya kan. Terus bumi tidak ditopang bergantung dalam Ayub, bintang-bintang tak terhitung, Kejadian 15 ayat 5 dan masih banyak bentuk Alkitab yang bisa dibuktikan secara sains. Kalau dalam agama seperti itu, Islam, gitu. bintang-bintang itu buat lempar setan. Dibilang Iya, saya katanya terus juga- bohong. Lah ya makanya terus juga gini Bang Edis, kalau di dalam kekristenan itu kan kita dilahirkan ini benar-benar mulia, berharga, kita itu sebagai biji mata Tuhan. Beda dengan yang di sebelah. Ya,
justru diciptakan dari air mani yang hina gitu loh maksudnya. Aduh, kok bisa seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman muslim ya, ayo belajar ya. Mungkin di sini ada yang bisa, ada yang gara-gara Oke, itu tapi sebentar. Mohon maaf nih Kak Angel Aquila. Iya. Gini, nanti kalau kita bicara, nanti seolah-olah Muslim tidak dikasih naik. Seolah-olah kita berani kamu gosip silakan, ya, iya, gosip Bang. tentang Islam ya. Kita kasih kesempatan lah kepada mereka ya. Boleh. Terima Oke. kasih ya Bang Mohon Edis maaf ya. sekali ya. Iya, sama-sama. Oke, Tuhan saya berkati ya turunkan Bang. Kak Aquila, saya turunkan. Kita Ya. dukung dalam doa. Amin. Siap. Terima kasih. Itu ya teman-teman, di sini saya kasih forumnya, di sini saya kasih kesempatan kepada Muslim untuk menjawab, supaya kita tidak ngomong sendiri. Oh, kalian ngomongin aja di belakang, kayak gitu. Channel ini justru memfasilitasi yang Muslim kalau mau naik, saya fasilitasi, kita diskusi dengan baik. Ya. Jadi saya bilang setan-setan, bintang-bintang buat lempar setan, banyak yang Muslim bilang fitnah kami ya. Makanya sebelum ngomong saya fitnah, cek dulu, cek bener nggak bintang-bintang untuk ngelempar setan. Ayo silakan. Kita kasih naik Sakila Sakida. Oke, Sakila. Oke. Syakila. Ya, Syakila. Selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Syakila, nyalakan kamera. Kalau pakai kamera nggak bisa ya? Wajib di sini menyalakan kamera untuk menghindari fitnah dan omongan-omongan yang tidak bertanggung jawab. Oke lah, kalau gitu next time aja lah saya naik nanti Om. Time. Baik, kita turunkan ya. Kalau seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kalau menyalakan kamera teman-teman, orang jadi tahu yang ngomong itu siapa dan dia mempertanggungjawabkan perkataannya itu. Kalau ngomong di balik kamera itu nggak tahu yang ngomong ini siapa gitu. Mukanya siapa nggak tahu. Kita kasih naik ada Ahmad. Ya, Ahmad, silakan nyalakan kamera, Bang Ahmad. Ya, bentar host. Ya, silakan. Bentar ya. Silakan. Nih ya, diskusi Kristen Islam, diskusi ya. Bentar lagi mau pakai baju. Oke. Ya, Bang Ahmad. Ya, siap. Jangan begini, Bang Ahmad. Bagaimana? Jangan begini. Nah, begitu dong. Bentar lagi mau pakai baju nih. Ya, pakai baju dulu. Langsung penesannya dari baring Ya, tadi. silakan pakai baju dulu. Ya, Bang Ahmad Muslim ya, Bang ya? Ya. Oke, ya gimana? Apa yang mau Bang Ahmad Saya sampaikan? pakai kacamata nih, nggak nampak. Silakan Bang. Nah, harusnya teman-teman mau naik nanti persiapan dulu ya. Jangan setelah dinaikkan persiapan gitu loh. Ah, gitu dong Bang. Kan keren. Kayak penyiar radio, gombloh ya kan? Di radio Oke, Bang Edis, terima aku kasih ya. dengar lagu kesayanganmu. Ya, silakan. Silakan. Apa yang mau disilakan nih? Ya, Anda mau ingin menyampaikan apa? Silakan. Saya menyampaikan saya ini sedikit lah ya. Saya menjelaskan sedikit bahwasanya Islam itu bukan agama. Islam bukan agama. Anda Bukan. Muslim ini Bang, nanti di demo temenmu nanti. Betul. Benar. Islam bukan agama. Lalu? Islam itu bahasa Arab loh. Betul. Oke, artinya Arti bahasa Indonesia selamat. Islam artinya selamat. Ya, bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia atau sejahtera. Sejahtera, selamat. Assalamualaikum. Oke lah, baiklah, kita ikuti Keselamatan saja atas dulu. kamu gitu. Oke, berarti kalau selamat artinya Islam. Betul, mau Kristen gak dia? Kalau dia selamat, Islam artinya syaratnya. Kristen pun Mau dia Buddha kalau ke dia selamat selamat artinya ya. Islam. Berarti Islam gitu. Ya nih. Wahai Adi Hidayat, wahai Abdul Somad, apakah kalian biarkan jamaah kalian seperti ini? Di mana kalian berdua menyembunyikan diri?
Ingat ya, saya bukan jemaah Habib Somad. Dari itu Anda ilmu dapat dari mana itu? Bahwa kalau Kristen asal selamat berarti dia Islam tuh ilmu dari mana? Islam kan bahasa, ini bahasa, saya cerita bahasa nih ya. Oke. Islam bahasa Arab ya. Bahasa Indonesianya selamat ya. Semut pun kalau dia selamat, kalau kita bahasa Arab kan Islam. Buset. Berarti Ya. semut juga Anda Islam. pun kalau selamat, Anda kalau selamat bahasa Arabnya Islam. Berarti semut juga Islam. Iya, kalau dia selamat. Juga Islam. Islam Tapi hanya emang sebuah betul itu, bahasa. tapi emang betul itu. Tapi emang betul. Sebuah bahasa loh. Iya, ada itu dalilnya dalam agama Islam itu. Jadi monyet-monyet, kemudian kelinci, onta-onta, semuanya muslim, betul? Semua Muslim itu orang. Mim itu Oke, berarti monyet orang. juga Islam nggak? Kalau dia selamat artinya Islam. Oke, berarti monyet yang selamat berarti Islam. Betul. Betul. Bukan saya ngomong ya. Bukan saya yang ngomong. Sampean Baik, silakan kalau lanjut, selamat Pak. Yuk. artinya Islam gitu loh. Oke, lanjut, Pak. Orang mengaku Islam pun, Edis, orang mengaku Islam pun, kalau dia nggak selamat berarti bukan Islam, pembohong. Oke. Sekarang pertanyaannya, Bang. Apakah Muhammad dia Islam? Muhammad tuh banyak loh. Ya Muhammad yang nabi lah, Bang. Masa Muhammad yang maling ayam yang di penjara, yang di tahanan sana? Banyak Muhammad yang korupsi juga namanya Muhammad banyak. Kita kan nggak ngomongin mereka. Ya, Oke. Muhammad yang Anda yakini sebagai nabi itu, apakah dia itu Muhammad Islam, Rasulullah Bang? yang 1500 tahun dulu lah. Ya, oke lah, oke. Apakah dia Ya, Islam? karena saya yakinin itu hanya dengan keyakinan ya selamat. Dia selamat, oke. Kalau Muhammad sudah selamat, kenapa sampai Ya. sekarang kalian minta supaya dia diselamatkan? Saya nggak minta dia diselamatkan. Kapan Oke, saya minta dia abang diselamatkan? sholawat nggak? Saya selawat terhadap diri saya loh. Saya Muhammad juga. Oke, Anda juga Muhammad. Waduh. Iya, karena Muhammad itu bukan bapak seorang laki-laki di antara kamu loh. Kalau Muhammad bin Abdullah yang meninggal dulu sampean bilang itu Muhammad itu bapak dari anaknya. Muhammad bapak dari anak. Oke, baik. Ini beda ini, baik. Oke, gini Bang. Muhammad itu bukan bapak seorang laki-laki di antara kamu. Oke, saya hafal Akan ayatnya itu. tetapi dia Makana Rasulullah. Muhammadun aba ahadim mir rizalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiin. Betul? Betul. Baik. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu laki-laki di antara kalian. Ya betul. Baik. Kalau Muhammad bin Abdullah itu bapak. Oke, baik. Kita bicara dulu tentang ayat itu. Bicara ayat itu. Siapa yang mengatakan Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu laki-laki di antara kalian? Yang ngomong itu siapa? Kalau di situ firman Tuhan ya. Allah ngomong Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Iya. Allah ngomong sama siapa? Allah ngomong itu kepada siapa saja di situ yang beriman kepada Allah gitu. Berarti Allah berfirman bukan kepada Muhammad. Berfirman melalui mulut Muhammad. Muhammad itu cuma utusan. Jadi Allah ngomong sama Muhammad. Muhammad ini Muhammad nih. Melalui mulut Sebentar Bang. Saya Muhammad mau hanya gunakan menyampaikan, logika akal sehat ya. Ini Muhammad. Ya. Oke? Ya. Pakai apa sih? Ini aja dah nih. Ini Muhammad. Misal Ya, ya. Ya. Terus Allah ngomong sama Muhammad. Muhammad itu bukanlah bukan bapak gitu. dari seorang laki-laki di antara kalian. Berarti Muhammad ada begitu. dua. Maksudnya Muhammad itu yang ngomong, cuma diomongkan tuh omongan Allah, wahyu yang diwahyukan gitu. Oh, Muhammad ngomong. Iya. Muhammad ngomong sama siapa? Itu omongan Muhammad tuh omongan Allah, firman Allah yang diomongkan. Sebentar. gitu. Muhammad ngomong sama siapa? Muhammad ngomong kepada orang yang diomongkan. Oke, Muhammad ngomong sama umat misalnya. Muhammad Iya, itu gitu. bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah rasul dan penutup para nabi gitu.
Ya, termasuk dirinya sendiri diomongkan gitu loh. Kenapa dia nggak ngomong saya? Kenapa dia ngomong dia? Ini saya Muhammad nih misalnya ngomong Muhammad Betul. itu bukan bapak dari kalian, tapi masa dia lagi lagi ngomong. Iya, dia bilang Muhammad loh. Dia Rasulullah, makanya supaya orang berpikiran bukan Muhammad yang ngomong itu, jasadnya itu Muhammad bin Abdullah, bukan. Oh, berarti ada dua Muhammad. Begitu dalam konsepnya. Ada dua Muhammad. Muhammad bin Abdullah itu kan dari cacing, belajar di tanah. Oke, berarti ada dua Muhammad ya teman-teman ya. Nah, Muhammad Rasulullah itu dia syahid. Itu yang syahid. Itu yang Oke, benar. Dia jadi hidup di sisi Allah. jadi makana Muhammadun aba ahadim mirzalikum walaki Rasulullah wa kataman nabiin. Tetapi dia itu adalah seorang nabi. Berarti Muhammad yang nabi itu bukan Muhammad yang Muhammad Abdullah. Anaknya Abdullah. Bukan dong. Itu hanya sebagai sosok casing waktu itu. Oke, berarti Muhammad yang mohon maaf nih, Muhammad yang sekarang ada di kuburnya di makamnya di Madinah, berarti dia bukan Muhammad Ya. yang nabi. Bukan, itu casingnya. Muhammad Rasulullah itu kembali ke asalnya. Lihat tuh teman-teman tuh, berarti yang selama ini diyakini orang Islam sebagai nabi berarti bukan itu. Kalau saya mengatakan bukan, saya sendiri juga bukan itu. Bukan. Maka itu tidak bisa difotokan. Wahai Ustadz Adi Hidayat, wahai Ustadz Abdul Somad, lihatlah jamaah muslim tahun 2025 Saya ini. mengikuti itu ya. Kenapa Anda Edis. tidak naik ke sini? Supaya orang-orang muslim yang nonton itu mengetahui jawaban yang sesungguhnya. Ini setiap muslim ditanya Saya jawabannya udah beda-beda. capek keliling. Saya ke India ditangkapin gara-gara ngomong itu. Ke Wentira saya diusir gara-gara ngomong itu. Ke Kalimantan saya diusir. Banyak dimusuhin gitu loh. Bukan enak. Baik, tahu. baik. Artinya Muhammad yang anaknya Abdullah bukanlah seorang nabi, betul? Ya. Bukan. Yang casing itu ya, yang casing ya. Coba saya naikkan satu muslim lagi. Biar saya nggak dibilang ini keresteng menyamar ini. Coba saya naikkan satu muslim dulu. Aduh, kok bisa-bisanya begini ada orang muslim ya? Katanya Muhammad bukan nabi, saudara-saudara. Oke, baik. Agustina, muslim. Oke, ini kepencet juga ini. Langsung saya turunkan saja ya. Heboh. Langsung saya turunkan. Soalnya udah terlalu banyak yang kayak begitu. Oke, kita kasih naik ada calon ahli kubur. Calon ahli kubur. Kita naikkan satu muslim untuk mengkonfirmasi ya. Nanti disangkanya saya fitnah ini. Fitnah. Oke, calon ahli kubur muslim, Bang. On cam. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Muslim, Bang. Muslim, Bang. Oke, dia bilang ini, Bang. Coba Anda nonton tadi Ahmad ini yang di atas. Oh, ini saya baru masuk ini, Bang. Baru Cuma masuk. saya ada pertanyaan ini buat Abang. Sebentar, ini mengkonfirmasi nih. Ya, Anda saya ada naikkan untuk pertanyaan. mengkonfirmasi. Ini Ahmad ini, dia bilang dia muslim, tapi dia nggak percaya bahwa Muhammad yang dimakamkan di Madinah itu nabi. Oh, gitu ya. Coba tes, Itu, jangan-jangan dia itu bukan yang di muslim. atas Coba tuh. tes dulu. Tes dulu. Coba tes dulu, jangan-jangan Oke, dia bukan siap. muslim. Woi, Bang. Bang, rukun Islam ada Ya. berapa, Bang? Apa? Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam. Apa Ya, ya? ada berapa kalau Abang Muslim? Kamu udah Islam belum? Ya, saya itu agama Islam. Saya nanya kapan sama kamu Abang masuk rukun Islam? Kapan kamu masuk Islam? Kapan kamu masuk Islam? Saya turunan dari nenek moyang saya itu Islam. Turun. Karena ada ya ayyuhallazina amanu, wahai orang percaya, udkhulu fi silmi masuk kau ke dalam Islam. Kapan kau masuk Islam gitu loh. Biar tahu Waduh, kau, jangan ngaku-ngaku Edis. Islam. Ini ngaco ditanya rukun Islam Justru aja. kamu ini yang nggak nggak tahu, ini. justru kamu yang ngaco. Justru kamu ditanya kapan kamu masuk Islam. Coba kamu tahu nggak ayat yang barusan dibacakan?
Pan saya tadi nanya sama dia malah balik nanya, rukun Islam ada berapa? Oke, di Quran mana ada rukun Islam ada berapa? Di Quran mana? Kalau ada saya lompat dari Monas. Mana? Kalau kamu bisa tunjuk. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, rukun iman ada 5, rukun Islam ada 6. Kalau ada saya lompat dari Monas. Di Quran mana itu ada? Pendidikan sekolah. Oh, itu adanya di kerukunan, Bang. Saya bukan lagi abang dulu ya. Itu namanya rukun RW, rukun tetangga. Ini bukan saya nanya Bang Edis dulu, ini saya nanya si Abang dulu kan. Oh, silakan. Suruh Abang itu kan Silakan. dulu kan. Oke. Abang seharusnya diam dulu. Oke, nggak Silakan masalah, nanya nggak dulu, masalah Bang. bagi saya itu, Koy. Kalau di sekolah dulu memang diajarkan kita rukun Islam ada 5. 1 mengucap 2 kalimat syahadat. Cuma saya nggak mau lompat ke 2, 3, 4. 1 dulu gitu loh. Yang 1 mengucap 2 kalimat syahadat syarat masuk Islam. Ya, Iya. kamu udah melaksanakan belum? Insya Allah saya melaksanakan satu sholat. Kapan? Ada apa puasa lima mau ngaji lamun kawasa. Enggak, yang pertama dulu, siapa yang ngajak kamu masuk Islam dan kapan, siapa saksinya gitu loh. Harus ada saksi dong. Ngaku-ngaku kamu masuk Islam, kamu bersahadat mau sunat, mau nikah, mau ini, nggak ada. Dengan ucapan ya jangan merokok. Oke, saya turunkan dulu si Ahmad nih. Ahmad, kamu jangan merokok dulu. Saya nggak merokok loh. Kamu tanda kamu nggak ngerti agama Islam. Coba. Rokok itu kencing setan, katanya. Saya nggak merokok, Bukan, ini maksudnya sorry salah ucap. Maksudnya kubur. Ahli kubur, salah ngomong. Sorry. Coba, ahli kubur. Kamu tes bacaan Quran dia coba. Ya, saya mau nanya nih sama ya, karena banyak diperbincangkan sama Edis ya. Bukan, Des. kamu tes dulu Ahmad ini bacaan Des. Qurannya. Kamu kan menyangsikan bahwa dia itu seorang muslim. Betul. Udah macet-macet dia. Ya, teman-teman. Bang Edis. Oke, saya turunkan dulu ini, nggak tahu apa-apa ini. Ahli kubur ini. Coba, Ahmad, coba bacaan Ya. Qurannya, coba. Karena muslim ini setahu saya ya, kita ngikutin pasar aja. Pasar, Pasar, menginginkan Ah. Islam diukur dari bacaan Qurannya. Coba baca ayat Quran. Oh, Silakan. ini ngikut Islam yang ngikut ukuran itu ya. Sebenarnya saya nggak setuju, namun dengan permintaan Edis saya ucapkan ya. Silakan. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitab, ini adalah kitab. Jangan terjemahannya, Bang. Qurannya. Jangan terjemahannya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqim. Udah lah, Bang. Nah, itu udah asli, udah sah. Jadi teman-teman, Tapi bukan itu syarat Islam. betul, saya setuju Bang. Cuman pasar itu mengidentifikasi Muslim adalah seseorang yang pandai melantunkan huruf-huruf Arab. Saya mau merusak pasar Itu pasar. Tapi kenyataannya Ya. kita tahu Bang, kita tahu Muslim itu adalah seseorang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah Muslim, betul? Muslim itu orang yang selamat, Iya, karena menjalankan perintah Allah kan? melaksanakan din. Iya, melaksanakan din Bukan atau perintah. jalan. Nah, makanya Din itu kalau peraturan undang-undang pencipta. ya, saya setuju. Makanya begini, Bang. Memang kita ini apa yang di Quran ajarkan dengan apa yang orang Islam ajarkan itu nggak sama. Nggak sama. Kalau Anda tanya sama Bukan, Ustadz atau tanya sama pasar orang-orang Islam di muka umum, ya di TikTok inilah ya. Ukuran seseorang muslim itu adalah dari cara dia membaca Al-Quran. Iya. Oke. Rukun iman Ya, ada saya berapa? sih Rukun ngebahas, Islam ada berapa itu? Padahal nggak ada di Quran itu rukun iman ada berapa. Buka Quranmu. Kalau ada rukun iman ada berapa? Saya terjun dari Monas saya. Yang ada Ibrahim berwasiat, wa wasa biha Ibrahim membani wa Yakub fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim berwasiat kepada cucunya. Yakub juga berwasiat, jangan kau mati dulu sebelum kau selamat, gitu loh. Baik.
Nah, tapi yang jadi masalah begini, Bang. Anda sudah mengatakan bahwa Muhammad itu bukanlah seorang Islam. Bukanlah nabi. Mohon maaf, dia bukan nabi. Ini satu statement yang sangat cetar membahana ini, Bang. Gimana ini? Kok bisa Anda mengatakan Muhammad itu bukan nabi? Silakan. Karena udah dikubur dia. Ya, waktu dia masih hidup dia nabi nggak? Kalau masih hidup di zaman itu nabi buat zaman itu, buat sekarang saya enggak gitu loh. Saya hanya sejarah. Berarti sekarang Muhammad tidak historis. Bagaimana? Historis, karena dia mati. Yang nggak mati itu yang Rasulullah gitu loh. Rasulullah nggak mati. Rasulullah itu siapa? Utusan Allah. Iya, siapa dia? Dulu ya Rasulullah. Iya, Rasulullah itu merujuk kepada siapa di situ? Di dalam konteksnya itu dia merujuk kepada siapa? Dalam konteks itu gimana? Kamu bilang sifat atau apa itu ya? Orang yang membacakan kalimat-kalimat Allah itu, perkataan-perkataan Allah itu secara otomatis itu Rasulullah gitu. Baik, saya setuju dengan Anda. Tetapi di dalam konteks surat Al-Ahzab ayat 40, makana Muhammadun aba ahadim mirrizalikum. Bukanlah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Walakin Rasulullah, melainkan dia itu adalah Rasulullah. Wa kataman nabiin. Nah, dia itu merujuk ke siapa di situ? Dalam konteks ayat itu. Dia Rasulullah atau dia kataman nabiin? Iya, dia kataman nabiin dan Rasulullah. Walakin Rasulullah wa kataman nabiin. Siapa itu? Iya, dia merujuk kepada semua itu, baik itu enggak, dia di situ kata Rasulullah. Tunggal itu. Kata dia di situ itu merujuk kepada satu orang. Rasul. Oke, merujuk kepada Muhammad, betul? Iya, Muhammad Rasulullah ya, bukan Muhammad bin Abdullah ya. Oke. Bin Abdullah itu Abdullah, tunggu dulu. Abdullah ini perlu dipelajari juga. Abdullah ini berarti hamba Allah. Abdul Muthalib juga hamba Allah. Ini bahasanya masih apa nih? Belum satu orang, maksudnya hamba Allah ini berarti ada Muhammad gitu loh. Oke, yang Muhammad bin Abdullah, Muhammad anaknya Abdullah, apakah dia itu seorang nabi? Kita rubah nama Abdullah ini ya. Abdullah ini kita dapat berubah katanya lah, misalnya Edis lah nama bapaknya ya gitu ya. Kok nama bapaknya Muhammad? Jadi dia punya anak itu loh. Bukan, Muhammad anaknya Abdullah itu dia nabi atau bukan? Mana? Muhammad anaknya Abdullah pada zamannya nabi. Kalau sekarang tadi katanya bukan, sekarang nabi. Aduh. Kalau zamannya. Makanya sekarang enggak saya bilang. Oke lah, baiklah. Tapi intinya begini, Bang. Kalau Anda mengatakan Muhammad itu Islam selamat, yang terjadi sekarang di tengah-tengah umat muslim itu bersolawat. Mereka meminta supaya Allah menyelamatkan Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, ya, berikanlah rahmat dan keselamatan kepada Muhammad, betul? Betul. Oke, artinya Muhammad sudah selamat? Belum. Belum. Lalu kenapa Anda katakan dia selamat? Muhammad yang itu maksudnya. Bukan Muhammad yang itu. Terus Muhammad yang mana lagi? Kan Muhammad merujuk ke dia. Muhammad anaknya Abdullah. Muhammad kataman nabiin. Sekarang masih ada Muhammad anak Abdullah gitu loh. Oke, Muhammad yang anaknya Abdullah ini, bukankah itu yang dipercaya oleh orang Islam sebagai nabi? Iya, itu juga yang dulu juga. Muhammad itu khataman nabi, penutup loh, penutup namanya. Kalau baik Musa itu penutupnya Muhammad, baik Isa itu Rasulullahnya Muhammad, baik Ibrahim itu Rasulullah Muhammad gitu loh. Oke lah, mungkin Anda ini, aduh saya udah agak sedikit lelah, ini juga udah berapa jam saya siaran ini. Udah betul konsentrasi saya. Mendengar bicaramu yang seperti itu, saya makin sakit kepala loh. Iya, Ibrahim Khalilullah, Ismail Zabihullah, Musa Kalamullah, Daud Khalifatullah, Isa Ruhullah, Muhammad Rasulullah. Zaman itu ya Muhammad gitu loh. Muhammad itu dalam arti kata bukan wujud yang begitu gitu loh. Bukan wujud macam gini gitu lah. Oh, berarti Muhammad itu bukan manusia. Muhammad itu dalam kata lain Rasulullah gitu. Manusia. Jadi bukan Rasulullah dia. Itu
boleh dikatakan, tapi ketika dia sendiri dalam masa apa itu, gimana saya membilangnya? Mau dibilang dia manusia nanti. Gini aja dah, suaminya Aisyah, gitu aja dah, biar gampang dah. Suaminya Aisyah itu nabi nggak? Kalau dia suami Aisyah itu bukan nabi. Suaminya Aisyah bukan nabi. Bukan. Itu Muhammad. Oh, lihat tuh biasa. kaum muslimin ya, suaminya Aisyah itu bukan nabi. Oke lah, karena Anda sudah tidak mengakui lagi suaminya Aisyah sebagai nabi, ya berarti mungkin 3 langkah lagi Anda akan telepon tukang loak untuk membawa Al-Quran dan hadis-hadis diangkut oleh dia. Oke, gitu aja ya. Karena begitu Bang, karena ini intinya loh. Ketika seseorang tidak mengakui lagi Muhammad sebagai nabi, itu sudah dekat waktunya Al-Quran, hadis dan Muhammad lain-lain itu sebagainya banyak sudah yang bisa mendekati bilang. tukang loak segera menjemput dari rumahmu. Betul? Betul loh Bang, kalau Anda sudah tidak percaya lagi dengan Muhammad sebagai nabi, itu Quran, hadis, buku-buku itu sebentar lagi diangkut Saya tukang nggak loak itu dari percaya. rumahmu. Percaya sama saya. Lagi pula saya nggak jumpa sama dia itu. Oke lah, gitu ya Bang ya. Kita lanjut lagi ya, besok-besok ya. Oke. Oke, makasih Bang Ahmad. Ini agak sedikit Ya, unik. enggak deh. Agak sedikit unik ini teman-teman ya. Memang banyak muslim yang unik. Teman-teman. Lagi naikkan satu lagi, naikkan satu lagi. Teman-teman, saya harus mengantar ini teman-teman ya. Jadi saya harus rehat dulu sejenak, oke? Gimana teman-teman? Mau lanjut lagi terus? Mau nonton mah lanjut terus, lanjut terus. Oke lah, kita iklan dulu ya teman-teman. Kita iklan dulu. Cepat. Dan sekali lagi ya teman-teman ya. Saya Edis. Orang baik di sini yang menyediakan kita tempat, tapi kan kita tidak selamanya ya kan mengontrak terus. Dalam waktu kedepannya ya, belasan atau puluhan tahun ke depan kita perlu tempatnya, teman-teman. Atau puluhan tahun ke depan kita perlu tempatnya, teman-teman. Teman-teman bisa mensupportnya tuh dengan yang ada di layar. Teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot. Jadi nanti teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Nah, teman-teman yang nonton di YouTube itu ada tulisan berjalan di bawah. Nah, teman-teman bisa support di situ ya. Tuh, ada tulisan berjalan tuh. Ada Zelle-nya juga, kalau teman-teman yang ada di US juga bisa support di situ. Oke ya, saya rasa itu saja teman. Saya rasa itu saja teman. Baik, karena teman-teman mau lagi, yuk kita undang lagi kesempatan terakhir ya kepada yang muslim. Silakan kepada teman-teman yang muslim ajukan permintaan naik. Kita ngobrol-ngobrol seputar lintas iman ya. Kita kasih naik ini, Agustina naik lagi nih. Tadi sudah naik tapi heboh. Coba kita tes lagi. Coba ini Jeffrey bin Muyen. Jeffrey muslim Bang. Salam. Ya. Shalom. Kristen berarti. Ya. Bang, ini forum khusus buat diskusi lintas iman Bang, Muslim dan Kristen. Oh, ini saya mau pastikan aja apa itu account original apa bukan? Mau pastikan akun original apa bukan? Ya, ada kan yang Coba nyalakan kamera dulu, coba. udah ditutup lampunya, Bang. Apa? Udah ditutup lampunya. Udah ditutup lampunya? Iya dong. Lampu ditutup? Saya Sejak kapan lampu ditutup? Yang setahu saya kalau ditutup itu pintu, kalau lampu itu dihidupkan atau dimatikan. Lampu ditutup.
Ini seperti orang Australia yang belajar kok bahasa Indonesia. Sejak kapan lampu ditutup? Aduh. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar, kita kasih naik ada. Sabar. Siapa lagi ini ya? Mariati. Bicaralah Nona, jangan membisu, walau sepatah kata tentu ku dengar. Yuk silakan. Kalau hanya diam, aku tak tahu. Batu juga diam, kamu kan bukan batu. Yuk silakan. Bicara. Baik, karena tidak bicara kita tinggalnya ya. Aduh, heran teman-teman, orang sudah naik diem aja gimana sih? Aduh. Ayo, Rosita. Rosita. Waduh, hilang. Aduh, siapa ini yang mau naik? Ayo, silakan. Yang mau naik, kalau sudah naik, kalian langsung bicara ya. Reni, Laila Shop. Reni, Laila. Apabila ku ingat diri. Shalom Kak Edis. Laila, silakan Laila. Ya, shalom. Nyalakan kamera. Saya teringat dengan penyanyi Laila itu, Sepiring Berdua. Di saat bersama. Ya, karena aku hidup sengsara, mau makan sepiring kita berdua. Ya, silakan Laila. Muslim atau gimana Laila? aku Kristen Kak, cuman mau nyampein terima Baik, kasih Laila. buat Kak Edis, makasih udah mewakili kita selama Sama-sama, ini. Laila. Tapi di Sebagai- sini itu Kak Laila, di sini kita mengundang yang Muslim. Yang Kristen itu di sini nggak boleh naik loh. Iya, cuman mau nyampein itu aja. Oh, Saya iya. selalu buat Kak Edis Yang ya. menyampaikan itu sudah banyak Kak Laila, ya. Iya. Oke, gitu aja Laila. Nama asli nih Laila. Bukan Laila, Kak Laia itu. Oh lah iya, aku kira Laila. Oh lah iya, oke sorry. Kukira Laila tadi. Oke, saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Aduh, saya kira Laila tadi ya, kayak penyanyi lagu Sepiring Berdua. Aduh. Oke lah teman-teman ya, ini sudah malam, kita waktunya istirahat lah ya. Nanti kalau kita turutin terus saya nggak ada, saya mau ngantar teman-teman ya. Oke, saya rasa begitu saja ya teman-teman ya. Demikianlah acara kita teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati ya teman-teman ya. Tak luput dari kesalahan, namanya manusia begitu. Oke ya, semoga ke depan acara kita lebih baik lagi ya. Lebih ya memberikan wawasan atau ilmu-ilmu baru yang bisa kita tambah kepada kasanah wawasan berpikir kita.